Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dari chapter sebelumnya, chapter kali ini dimulai dengan menampilkan Pulau Hachinosu sebagai markas besar bajak laut Kurohige. Di sana Kurohige bertanya pada Puding apakah dia sudah bisa membaca huruf-huruf kuno Peglip. Putri Big Mom itu menjawab bahwa kekuatan mata ketiganya masih belum bangkit, sehingga menangkap isi poneglyph adalah hal yang percuma. Kurohige tertawa lalu berkata, jangan pikir dia melakukan ini semua tanpa persiapan yang sangat matang. Kurohige menjelaskan bahwa dia memiliki seorang kru yang bisa memaksa kekuatan mata. Ketiga Puding bangkit melalui metode hipnosis. Namun kru itu masih belum kembali karena sedang menjalankan misi lain. Kru yang dimaksud oleh Kurohige tentu saja Laffy. Jadi mereka masih harus menunggu Laffy untuk membuat Puding membaca huruf kuno poneglyph. Di tempat itu juga ada Karibo. Setelah berbicara dengan Puding, Kurohige berbicara dengan Karibo. Kurohige bilang dia tidak bisa langsung percaya soal perkataan Karibo tentang lokasi dua senjata kuno. Bisa saja itu adalah jebakan karena Karibo juga adalah seorang bajak laut yang pasti pandai berbohong. Maka jalan terbaik adalah menunggu Laffy kembali ke markas untuk menghipnotis Karibo demi mencari tahu apakah dia berbicara jujur atau tidak. Karibo sebenarnya agak kecewa karena orang yang dia idolakan itu tidak percaya dengan kata-katanya. Namun di sisi lain dia juga paham bahwa Kurohige hanya sekadar waspada. Kewaspadaan semacam itu memang sangat diperlukan karena bajak laut besar seperti Kurohige tidak bisa bergerak secara sembarangan. Setelah itu Kurohige berbicara dengan Katarina Devon. Wanita itu menjelaskan bahwa dia sudah bisa meniru wujud Gorosei Saturn karena dia telah menyentuh Gorosei itu di Pulau Egghead yang lalu. Devon bahkan mempraktikkan untuk bertransformasi menjadi wujud Saturn di hadapan Kurohige dan para komandan Titan yang lain. Namun dia belum paham sebenarnya apa tujuan dari ini. Dia mengingatkan Kurohige bahwa dia hanya bisa meniru wujud saja, tidak dengan kekuatannya. Jadi kekuatan Saturn tidak dimiliki oleh Devon. Meski begitu, Devon masih bisa meniru wujud Saturn meski Saturn sudah mati. Namun tetap saja pihak pemerintah dunia sudah tahu bahwa Saturn kini telah mati, sehingga percuma saja meniru wujud Saturn karena tak akan bisa menipu pihak pemerintah dunia lagi. Kurohige bilang dia memerintahkan Devon untuk meniru wujud Saturn bukan demi kekuatan dan bukan pula untuk dipakai menipu orang. Kurohige meminta Devon untuk tenang saja karena keberhasilannya dalam meniru wujud Saturn tidak akan sia-sia. Itu artinya Kurohige memiliki rencana sendiri yang telah dia persiapkan untuk langkah-langkah kudoh ke depan nanti. Setelah berbicara dengan orang-orang di ruangan itu, Kurohige pun menghubungi Van Augur melalui Denden Mushi. Kuzan dan Van Augur sedang memantau keadaan di lautan sekitar markas mereka. Rupanya bajak laut Akagami yang saat ini sedang memantau Pulau Hachinosu di kejauhan sudah diketahui oleh Kurohige. Bajak laut Akagami memang sudah memantau suatu pulau yang ada di dekat Pulau Hachinosu. Van Augur pun menggunakan skop yang ada di senapangnya untuk memantau pulau-pulau yang ada di dekat sana, dan ternyata benar saja di sana ada kapal bajak laut Akagami yang sedang berlabuh. Van Augur pun bilang kepada Kurohige bahwa rupanya benar bahwa markas mereka sedang diawasi oleh bajak laut Akagami. Kurohige pun bilang tetaplah pantau keadaan. Jika ada pergerakan dari mereka, langsung bentuk pasukan untuk siap bertempur. Kuzan pun bilang kepada Van Augur kenapa dia terlihat sangat senang ketika mengetahui ada bajak laut Akagami di sana. Van Augur pun bilang dia sangat tertarik untuk melawan seseorang dalam kelompok tersebut. Tentu orang yang dimaksud oleh Van Augur di sini adalah Yasop. Salah satu tujuan Van Augur memang adalah pertarungan melawan sang penebak jitu dalam bajak laut Akagami itu. Kuzan pun bilang dia juga tertarik untuk melawan seseorang yang dikatakan memiliki IQ yang tinggi dan setara dengan Yonko di kelompok mereka. Orang yang dimaksud itu tentu saja adalah Ben Beckman. Jadi di sini Kuzan dan Van Augur sama-sama tertarik untuk bertarung melawan dua komandan terkuat dalam bajak laut Akagami, yaitu Ben Beckman dan juga Yasop. Van Augur pun memperingatkan Kuzan untuk berhati-hati jika bertarung melawan Ben Beckman karena dia memiliki gerakan yang cepat dan juga serangan yang kuat. Kuzan bilang tak perlu diingatkan juga, dia sudah tahu sebab dulu saat di perang Marineford dia sempat melihat Kizaru yang berhati-hati ketika berhadapan dengan Ben Beckman. Jadi jelas dirinya juga harus berhati-hati jika nanti bertarung melawannya. Setelah itu cerita berpindah ke markas besar Angkatan Laut. Di dalam satu ruangan ada Brand New yang telah memberikan penyampaian kepada beberapa marinir. Dia sedang menjelaskan tentang dua sosok legendaris yang dikenal sebagai tangan kiri dan tangan kanan Raja Bajak Laut Roger. Dua sosok itu tentu saja Skipper Gaban dan juga Silver Ray Lake. Menurut Brand New, rumor tentang Gaban tinggal di Elbaf telah semakin kuat. Belum lama ini diketahui bahwa Riley juga tengah memulai sebuah pergerakan yang mana sekarang dia telah berada di dekat Pulau Elbaf juga. Walau Gaban
Gaban dan Rayleigh sudah tua, tapi dua orang itu sama sekali tidak bisa diremehkan. Jika mereka mau, mereka bisa melakukan hal-hal besar yang dapat mengguncang dunia, sehingga Angkatan Laut perlu untuk waspada dalam situasi sekarang ini. Di Brand New juga mengingatkan bahwa bounty dari dua orang itu masih aktif hingga sekarang. Saat mengucapkan hal tersebut, sebuah layar di ruangan itu menampilkan gambar poster buronan Rayleigh dan Gaban. Mereka berdua sama-sama memiliki bounty di atas 4 miliar berry, tapi bounty milik Rayleigh masih lebih tinggi daripada Gaban. Jadi jelas bahwa bounty Rayleigh dan Gaban sama-sama di level Yonko. Sementara itu, Kuruma yang merupakan kepala unit investigasi kriminal juga sedang berada di ruangan tersebut, tapi dia tidak duduk di hadapan Brand New seperti para marinir lain, melainkan dia duduk di samping Brand New. Dialah orang yang memberikan informasi soal Gaban dan Rayleigh kepada Brand New itu dilakukan atas perintah dari Akainu. Setelah mengetahui bahwa Gaban ada di Elbaf dan Rayleigh juga sedang dalam pergerakan ke sana, tentu pihak Angkatan Laut tidak akan tinggal diam saja pada masa yang sedang kacau seperti ini. Mereka harus selalu siaga untuk berbagai kemungkinan yang ada dan mulai mengambil langkah-langkah pencegahan apabila diperlukan. Berpindah ke tempat lain diperlihatkan Pulau Egghead. Pulau itu sekarang dijaga ketat oleh pasukan Angkatan Laut sebab mereka harus memastikan York dan Mother Flame tetap di sana dengan aman. Sementara itu, dari kejauhan ada sebuah kapal yang sedang memata-matai pulau tersebut. Di atas kapal terlihat ada Lindbergh dan Morley. Rupanya mereka sedang mendapatkan misi penting dari Dragon yang berkaitan dengan pulau masa depan itu. Beralih ke tempat lain, terlihat tim pemadam kebakaran para raksasa berusaha untuk memadamkan api yang ada di dekat sekolah Walrus. Namun, mereka kesulitan untuk melakukannya. Hal ini menjadi masalah serius karena para murid yang sedang berjalan sambil tidur menuju ke arah kebakaran api itu. Dalam chapter lalu, Saul mencoba menolong mereka menggunakan tali untuk menarik tubuh anak-anak itu satu persatu ke belakang, tapi dia diganggu oleh kedatangan monster serigala. Dalam chapter terbaru ini, Saul memang berhasil mengalahkan monster tersebut, tapi dia tetap tidak bisa menghentikan semua anak-anak yang sedang tertidur sambil berjalan itu. Untung saja Kalen yang membawa Nami, Usopp, Brook, dan Jinbei sudah datang ke sana. Jinbei pun segera beraksi menggunakan teknik bernama Cloud Current Soldier Throw untuk memadamkan api yang berkobar di tempat itu. Sebagai seorang manusia ikan yang hebat, kemampuan Jinbei jauh lebih bisa diandalkan dari tim pemadam kebakaran para raksasa. Kalen pun memuji Jinbei karena dengan memadamkan api di sana, dia membuat para anak-anak raksasa selamat. Kalen berkata anak-anak itu memang membenci dirinya, tapi dia masih menganggap mereka semua sebagai teman. Nami senang mendengar itu, lalu dia bilang pada Kalen untuk tenang saja karena mereka pasti akan menyelamatkan semua anak-anak tersebut. Melihat keadaan telah menjadi semakin menarik, kesatria suci pun kini telah berpencar dan melakukan tugas masing-masing. Summers pergi ke tempat di mana bajak laut Giant Warrior dan Gaban berada. Dia memilih ke sana karena tertarik untuk bertarung melawan mereka. Summers juga ingin mematahkan semangat dari orang-orang itu yang sedang menolong anak-anak raksasa. Dia akan memperlihatkan bahwa mereka tidak akan mampu untuk menyelamatkan anak-anak tersebut. Sebagai sosok yang kejam, Summers memang suka melihat keputusasaan dari orang lain. Summers tadinya merasa sudah unggul, namun di sana tiba-tiba datang Skopper Gaban dan membuat keadaan mulai berbalik. Dory dan Brogy juga datang bersamaan dengan Skopper Gaban. Summers menghindar, namun serangan Gaban hampir mengenai Summers dan terkena meja makan yang tadinya Summers gunakan. Dory telah melancarkan serangan Hakoku kepada dua kesatria suci itu yang mengakibatkan mereka berdua terpental jauh. Gunko tidak sedang bersama dua kesatria itu karena langsung mendekat kepada kapal bajak laut Kolon. Gillingham pergi menuju ke dalam sekolah Walrus. Ada dua tujuan utama mengapa dia mendatangi sekolah itu. Pertama, untuk menggerakkan anak-anak raksasa lain yang sedang tertidur di sana. Seperti yang kita tahu, para murid yang sedang ditolong oleh Saul ini hanya sebagian kecil saja dari keseluruhan anak-anak raksasa yang sudah dibawa tertidur di dalam sekolah Walrus. Masih ada banyak lagi sehingga Gillingham berniat untuk membuat mereka segera berjalan secara otomatis. Dia juga ingin bertemu dengan para guru di sana. Tujuannya adalah untuk membangkitkan monster-monster baru dari mimpi buruk para guru di sana. Sebab monster-monster dari mimpi buruk anak-anak yang dibangkitkan sebelumnya sudah semakin berkurang karena banyaknya monster yang sudah dikalahkan. Maka dengan dua tujuan itu, Gillingham pun memutuskan untuk memasuki sekolah Walrus. Seperti yang diharapkan, dia langsung bertemu dengan para guru di sana. Ada kepala sekolah, Kiba, dan beberapa guru yang lain. Mereka pun bertarung, walau Gillingham hanya sendiri, tapi kekuatannya jauh melebihi para raksasa itu. Dalam pertarungan ini, sang kesatria suci tersebut sedikit menunjukkan kemampuannya dalam memainkan
senjata Trisula. Dia juga tentu menggunakan haki dan beberapa teknik serangan dari buah iblis Zoan Kirin. Hasilnya, Gillingham pun bisa menang dengan sangat mudah. Bahkan sebelum para guru tumbang, dia sempat mempengaruhi mereka untuk memimpikan sosok-sosok yang menakutkan, sehingga dia bisa menghidupkan monster-monster baru dari mimpi buruk para guru itu. Dory dan Brogy bersama dengan para kru bajak laut Giant Warrior pun langsung menghadapi monster-monster baru yang diciptakan oleh Gillingham dari mimpi buruk para guru tadi. Seperti yang kita tahu, bajak laut Giant Warrior memiliki kekuatan besar dengan berbagai teknik hebat yang mereka miliki. Monster-monster itu bukan tandingan mereka. Mereka mampu bertarung dengan sangat baik dan mengalahkan para monster di sana. Nah, kedatangan Skopper Gaban dan bajak laut Giant Warrior benar-benar mengubah alur pertempuran yang sedang terjadi di area sekolah Walrus. Melihat keadaan telah berbalik, Gillingham pun memutuskan untuk mulai melibatkan diri secara langsung dalam pertarungan serius, tidak hanya akan mengandalkan monster-monster saja. Gillingham pun segera bertransformasi ke dalam mode Zoan Kirin. Mode itu memiliki ukuran tubuh yang sangat besar, jauh berbeda dari penampilan Gillingham dalam mode hybrid yang tampak konyol. Dia juga memancarkan haki yang sangat besar sehingga wujud Gillingham di sana mencuri perhatian dari orang-orang yang ada di medan pertempuran. Di sini akhirnya kita akan melihat bagaimana kekuatan penuh dari Gillingham dalam pertarungan serius. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1146. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World. Peaceful World.